Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 23 Juni 2023 dalam pekan biasa ke-11 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu, terlebih atas pemeliharaanmu pada malam tadi. Sebelum kami memulai aktivitas hari ini, kami ingin mendengar firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, agar kami dapat memahami firman-Mu yang menjadi pegangan arah dalam hidup kami. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11, ayat 18, dilanjutkan dengan ayat 21b sampai dengan ayat 30. Saudara-saudara, karena banyak orang yang bermegah-megah secara duniawi, aku pun mau bermegah. Jika orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun seperti orang bodoh kukatakan berani juga. Mereka orang Ibrani, aku juga. Mereka orang Israel, aku juga. Mereka keturunan Abraham, aku juga. Mereka pelayan Kristus, aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih payah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih payah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan haus. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Di samping banyak hal lain lagi yang tidak disebutkan, masih ada urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Demikianlah sabda Tuhan. Allah melepaskan orang
setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena milik merekalah kerajaan Allah. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan.
Mengumpulkan harta di surga. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian. Hari ini hari Jumat tanggal 23 Juni 2023. Hari ini kita mendengar bacaan Matius 6, 19-23. Di situ ada hal yang menarik, yaitu tentang mengumpulkan harta di surga. Tuhan menghendaki dan memerintahkan agar kita harus mengumpulkan harta di surga. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan mengumpulkan harta di surga itu? Rasanya akan terdapat bermacam-macam penafsiran terhadap pengertian tentang hal tersebut. Ada yang mengartikan bahwa mengumpulkan harta di surga adalah kegiatan pelayanan di gereja. Menghabiskan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan rohani di gereja. Dengan demikian, diyakini Tuhan akan memberikan upah di dalam surga nanti. Tanpa sadar mereka berpikir atau kita berpikir bahwa semakin banyak dan aktif berkegiatan di gereja, maka upah yang diterima di surga nanti juga akan lebih besar. Dengan pandangan ini berarti hanya mereka yang memiliki waktu dan mereka yang banyak berkegiatan di gereja yang memperoleh upah besar di surga. Ya, alih-alih untuk berkegiatan rohani, bisa-bisa malah mengorbankan tanggung jawab di rumah dengan perannya masing-masing. Pernyataan ini bukan berarti kegiatan di lingkungan gereja itu tidak perlu. Tetapi, hendaknya kita bisa menempatkan kegiatan gereja secara proporsional. Ada pula yang mengartikan mengumpulkan harta di surga sebagai memberikan uang atau harta kita kepada kegiatan di gereja. Mungkin berpendapat bahwa dengan semakin besar uang yang diberi, maka semakin besar upah mereka di surga. Uang menjadi alat tukar untuk memperoleh berkat Allah. Jika hal tersebut yang dipahami, maka hanya orang-orang kaya yang memperoleh upah dan harta besar di surga. Betul tidak? Nah, pernyataan ini juga bukan berarti dimaksud agar kita tidak perlu mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dengan uang kita. Kita harus mencari uang sebagai pengabdian kita kepada Tuhan. Sebab uang adalah sarana untuk melayani Tuhan, bukan menjadi alat tukar berkat. Memahami maksud dengan mengumpulkan harta di surga, mungkin terlebih dahulu kita harus memahami juga apa yang dimaksud dengan harta di surga itu. Harta di surga bisa memiliki dua pengertian dan keduanya itu berkaitan. Pertama, harta di surga itu bisa juga merupakan sebagai gambaran Tuhan itu sendiri. Tuhanlah kerinduan orang yang percaya. Lalu yang kedua, harta di surga adalah nurani kita yang benar sesuai dengan nurani Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 22-23, Tuhan Yesus berkata, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu." Jadi, jika terang yang ada di padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mari kita anggap saja mata dalam teks ini adalah nurani kita. Kalau nurani seseorang itu terang, dalam artian sesuai dengan Tuhan, maka semua yang dilakukan pasti sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Kalau kebenaran sudah sampai pada nurani, maka kebenaran batin telah dicapai. Sehingga kita bisa memahami sungguh kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing. Dengan bisa memahami kehendak Allah, maka akan berbuah dalam bentuk perbuatan baik dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih,
Ada kutipan sederhana di mana dikatakan, mengabdi kepada Tuhan itu seperti mengikuti asuransi. Premi yang wajib dibayar itu bukan uang, tetapi segenap kehidupan yang mengasihi Tuhan. Jadi premi yang wajib kita bayar itu segenap kehidupan yang mengasihi Tuhan. Hanya dengan cara itu kita berbuah dalam kasih dan perbuatan baik kepada sesama. Apakah kita sudah mengumpulkan atau sudah rajin membayar premi surgawi? Ya, kita bisa renungkan itu dalam diri kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami ingin mempercayakan hidup kami kepadamu dan bukan kepada harta duniawi. Pekakan hati kami ya Bapa, agar kami dapat menyadari kehadiran-Mu dalam tiap pribadi yang kami temui dalam hidup ini. Karena kami percaya disitulah Engkau ada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua.